Selamat siang kawan-kawan, selamat datang di podcast kami di Merah Putih Insight. Hari ini saya bersama narasumber yang sudah hadir bersama saya, Elsa Julianti. Iya. Sa, gimana kabar Sa? Baik, Abi. Terima kasih Sa sudah datang di podcast kami. Eh, Hari ini kita ada di Kopi Maut Tanpa Sianida. Tanpa sianida ya. Ya, jadi kopinya aman untuk diminum. Oke. Nah, kopinya ini datang dari tanah Sumatera, di Sepiro. Sepiro. Ya, di Sumatera. Sumatera Utara, Barat, Timur? Sumatera Utara. Oh, Utara. Iya. Nah, kopinya ini kan biasanya kalau orang ngopi kan suka lambung kan. Nah, ini bagus. Okay. Ini bagus untuk kesehatan, bagus untuk lambung. Okay. Karena full Arabica. Oh, full Arabica. Iya. Nah, ini kan masih hari Kartini lah. Karena kemarin 21 April, itu kan hari Kartini. Dan sekarang masih April. Bicara Kartini, kita bicara perempuan. Artinya bicara bagaimana perempuan itu mendapatkan kesetaraan, mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Nah, tetapi kita mau bicara kaitan dengan kekerasan terhadap perempuan. Ada kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan banyak hal. Artinya perempuan menjadi korban dari berbagai kasus yang kita akan bicarakan. Kaitan dengan perempuan, artinya kan perempuan itu butuh ruang aman kan. Butuh ruang keadilan lah. Nah, tetapi yang terjadi hari ini itu masih minim ruang-ruang seperti itu. Bagaimana Anda melihat berbagai kasus-kasus pelecehan, terus ada korban-korban yang tidak berani untuk speak up gitu. Gimana, Sa? Iya, kalau menurutku kalau di kasus kekerasan seksual. Tapi, sorry, gue potong ya. Sebelum kita ngomong masalah perempuan, kita seruput dulu kopinya. Seruput dulu ya. Iya. Jadi ini aman. Aman ya bagi lambung ya. Bisa dilanjutkan. Oke ya, jadi kalau ngomongin perempuan gitu ya, kita juga harus melihat dari kontekstual budaya patriarki yang masih terus direproduksi ya di sistem kapitalisme ini. Itu karena mereka tuh saling berkelidan nih antara budaya patriarki dan sistem kapitalisme itu sendiri yang berasal dari ketimpangan kelas. Kalau kita merujuk ke data Komnas Perempuan 2023 sampai hari ini tuh banyak banget peningkatan kasus-kasus kekerasan perempuan. Totalnya itu 445.000 lebih kasus kekerasan seksual dalam 5 tahun terakhir gitu. Dan mayoritas mereka itu berasal dari kelompok rentan. Jadi dia berasal dari kelompok miskin gitu ya, buruh yang ekonominya memang menengah ke bawah gitu. Lalu juga kelompok-kelompok minoritas gitu. Jadi ini setiap tahun tuh ada peningkatan ya, artinya kasus pelecehan seksual atau dalam bentuk psikis dan lain sebagainya. Itu apa faktor-faktor penyebab? Kan ya saya tahu Elsa aktif di berbagai organisasi perempuan, terus aktif di organisasi yang berkaitan juga dengan perlindungan perempuan. Kalau nggak salah dari sekolah perempuan progresif ya kan, yang juga melakukan advokasi terhadap korban-korban perempuan pelaku kekerasan korban dari kekerasan seksual itu. Iya. Jadi kalau kita ngomongin kekerasan dan pelecehan itu biasanya terjadi di ranah-ranah yang sifatnya domestik ya, misalkan di kampus, di kantor, terus habis gitu di rumah dan lain sebagainya. Nah, kekerasan itu terjadi karena adanya ketimpangan relasi kuasa. Jadi antara misalkan kalau di kantor tuh antara atasan dengan bawahan, kalau semisal di kampus tuh antara senior junior, dosen mahasiswa gitu. Jadi memang ada ketimpangan relasi kuasa di dalam kasus-kasus kekerasan atau pelecehan seksual gitu. Nah, hal itu yang menyebabkan ketimpangan relasi kuasa itu juga berpengaruh terhadap keberanian korban untuk berbicara atau speak up gitu. Karena biasanya korban itu kalau semisal di tempat kerja gitu ya dia mau perpanjangan kontrak gitu, karena dia posisinya bawahan gitu kan. Ya udah, kayak beberapa waktu yang lalu kan banyak juga kasus viral terkait lo bisa diperpanjang kontrak tapi lo tidur dulu sama gue, ibarat kata gitu kan. Ada kasus-kasus kayak gitu yang viral dan banyak kan, dan banyak gitu. Dan itu terjadi di industri-industri biasanya. Dan itu terjadi di industri-industri besar gitu. Nah, kekerasan ini kan
sistematik ya, dia sistematis karena ya budayanya tadi, budaya patriarkinya yang masih begitu melekat, dan juga perlindungan bagi korban kekerasan itu juga minim. Kadang aksesnya itu mereka nggak tahu harus melapor kemana, terus mereka juga kurangnya edukasi terkait gender, terkait ruang aman. Kalau gue jadi korban kekerasan, gue ngelapornya kemana sih, alur birokrasinya gimana sih gitu, kayak gitu-gitu tuh memang masih minim banget gitu. Yang tak diketahui oleh korban gitu. Oke. Nah terus kalau kaitan dengan itu kan terjadi karena ada relasi kuasa kan, antara bawahan dengan atasan, antara dosen dengan siswa dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kamu sebagai perempuan melihat kekerasan yang terjadi di ruang publik? Itu kan kita kan nggak bisa melihat itu sebagai ada relasi kuasa kan. Contoh yang baru viral, ada pasien dilecehkan oleh dokter, atau di tempat-tempat umum lah, di kereta, di stasiun, di mana gitu terjadi, kan itu marak terjadi. Nah itu kan kalau tadi ya, kalau balik lagi ke dokter pasien itu juga ada ketimbangan relasi kuasa. Kalau misalkan di tempat publik sendiri gitu ya, kadang memang ada kayak di transportasi umum gitu ya, transportasi umum sekarang kan sudah ada ruang aman tuh, ruang aman untuk perempuan. Jadi kayak misalkan kalau di KRL, di gerbong paling depan dan gerbong paling belakang itu memang khusus untuk wanita gitu. Itu untuk apa? Untuk meminimalisir sebenarnya kasus-kasus pelecehan seksual yang marak terjadi di ruang-ruang publik atau di ruang-ruang privat. Begitu juga dengan transportasi bus gitu. Di Transjakarta itu kan juga ada ruang-ruang aman untuk perempuan. Tapi apakah itu cukup? Kan pertanyaannya itu, apakah itu cukup? Kan nggak juga gitu. Sebenarnya problem dari kekerasan yang terjadi itu memang karena nggak ada pendidikan gender dari dini gitu loh. Pendidikan gender itu nggak semua orang atau semua masyarakat Indonesia itu bisa akses. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, adanya negara juga turut andil gitu ya dalam memberikan ruang aman. Kayak misalkan beberapa waktu yang lalu itu anggaran LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, itu dipangkas oleh pemerintah ya kan, dipangkas 62% nominalnya. Sedangkan di mana kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan dan pelecehan itu terus meningkat, tapi anggarannya malah dipangkas, kan itu jadi berbanding terbalik kan untuk memberikan ruang aman bagi korban kayak gitu. Artinya pelayanan yang didapatkan oleh korban oleh negara kepada korban itu akan kurang gitu kan, karena ada pengurangan anggaran itu, sehingga kerja-kerja pelayanan terhadap korban ini juga akan kurang. Nah, langkah-langkah yang seharusnya baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk bagaimana agar angka pelecehan baik kepada laki-laki maupun perempuan itu bisa dikurangi, itu apa yang harus dilakukan? Ya harusnya implementasi ya. Kan kita sudah punya yang namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang TPKS. Tapi dalam implementasinya itu masih sangat lemah, Bi. Jadi sistem hukumnya juga itu aparatur pemerintahnya juga gitu, baik itu kepolisian dan lain sebagainya, itu tidak memiliki perspektif terhadap korban. Perspektif terhadap korban tuh gimana sih gitu kan? Kalau misalkan kita lagi mengawal kasus kekerasan seksual gitu ya, perspektif terhadap korban itu ya kita akan percaya. Jadi kalau di Undang-Undang TPKS itu ketika korban itu mengadu gitu ke lembaga kepolisian atau lembaga perlindungan Komnas Perempuan dan lain sebagainya, itu sebenarnya kita tuh harus memiliki perspektif, kita percaya dulu nih sama korban. Kita percaya dulu dan kita berikan ruang aman bagi dia. Kalau kekerasannya domestik, biasanya di rumah tangga, misalkan dia KDRT dan lain sebagainya, berarti dia harus dilindungi dulu nih. Dia harus diamankan dulu dari keluarganya, misalkan dari suaminya, dia harus dipisahkan dulu gitu. Karena itu akan mengganggu psikologisnya dia, dan juga kekerasan fisik yang dia meminimalisir kekerasan verbal, kekerasan psikis, dan juga kekerasan fisik yang dialami kan oleh si korban. Kan hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya harusnya pemerintah itu punya concern khusus gitu ketika ingin memang menjalankan atau mengimplementasikan undang-undang TPKS gitu. Nah, terus kaitan dengan ini, ini kan artinya
semua pihak kan harus punya andil untuk bagaimana angka pelecehan seksual ini bisa di setidaknya kalau tidak bisa dihilangkan kekerasannya, tapi dikurangi gitu. Nah, tetapi ada di luar itu yang ya mungkin bisa dijawab nanti apa di ini. Ada yang bilang kalau kekerasan seksual itu bukan hanya datang dari laki gitu loh, tetapi ada pemicu dari ini kaitan dengan perempuan yang jadi korban ya. Itu ada pemicu dari korbannya. Dia menggunakan pakaian yang provokatif lah istilahnya, yang memancing orang untuk dilecehkan, atau dengan dia caranya dia, perilakunya dia di tempat umum dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Elsa melihat hal-hal semacam ini? Nah, ini dia Bi. Jadi memang yang problem di kita itu adalah pendidikan sebenarnya. Jadi nggak ada pendidikan seksualitas yang komprehensif gitu, yang ngomongin soal terkait hak reproduksi, hak konsen. Jadi kan konsen itu kan itu satu hal yang apa namanya, yang penting ya untuk kita garis bawahi ketika orang melakukan ketika orang melakukan kekerasan atau si perempuan itu menjadi korban, dia itu mengizinkan nggak gitu, konsen tuh ngizinin nggak gitu. Jadi ada kesepakatan, ada kesepakatan antara laki-laki dan perempuan ini, itu yang harus digarisbawahi, dan nggak semua orang punya pendidikan terkait itu. Kadang kan kita, Bi, maaf ya, aku pegang tanganmu, gitu. Itu kan konsen kan, aku minta izin terlebih dahulu, dan ketika kamu membolehkan, aku mau megang tanganmu gitu. Misal kayak gitu, hal-hal seperti itu, pendidikan yang seperti itu yang nggak dipunya sebenarnya sama apa yang nggak dipunya sama masyarakat Indonesia, karena itu tadi ya, nggak ada pendidikan terkait kesetaraan gender sejak dini gitu. Sebenarnya kan itu yang harusnya didorong ya, kurikulumnya harus dimasukin gitu. Tapi kan juga ada faktor budaya kita kan. Faktor budaya ini kan sangat mempengaruhi perilaku kita. Contoh kayak budaya kita saling sapa biasa aja, atau saling panggil so akrab lah, saling panggil. Tapi buat korban atau buat perempuan itu bagian dari pelecehan, kayak catcalling dan lain sebagainya. Nah, di kita itu dianggap budaya yang biasa-biasa saja, nggak perlu dibesar-besarkan, direspon terlalu ini itu. Akhirnya gimana? Nah, kalau semisal kayak catcalling gitu ya. Jadi ada yang menarik di aksi pas pengalaman ya, ini pengalaman di aksi May Day 2000 International Women's Day waktu itu di 2020 aku lupa sekitaran itu ada teman-teman yang menggunakan baju terbuka gitu ya di aksi International Women's Day, dan itu menurutku biasa aja gitu. Kalau misalkan di aksi International Women's Day memang banyak perempuan yang ingin mengekspresikan baik itu bentuk tubuhnya, pakaiannya dan lain sebagainya. Nah, waktu itu juga aksinya bersama teman-teman buruh gitu. Teman-teman buruh yang setiap hari kerja di pabrik ya kan, yang setiap hari nggak pernah mungkin melihat perempuan dengan baju seksi gitu di dalam pabrik, dan lingkungannya mungkin sangat sangat Islami gitu ya, karena kita tahu misalkan kayak konsentrasi pabrik kan kalau nggak di Bekasi, di Tangerang, di daerah-daerah Ropak industri itu kan juga mayoritas masyarakatnya juga masih sangat memegang teguh agama dan lain sebagainya. Nah, itu yang ketika aksi itu gitu ada salah satu buruh gitu ya yang melakukan catcalling terhadap masa aksi di International Women's Day itu, dan itu menurutku habis itu viral di media sosial gitu kan, viral karena dia di catcalling, dia ngerasa tidak nyaman dan akhirnya itu menimbulkan kekesalan dan akhirnya viral di media sosial. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya ini nggak salah, bukan salah si pelaku dan juga bukan salah korban gitu. Menurutku yang salah itu adalah sistemnya, Bi. Jadi memang sistem budaya patriarki tadi yang aku bilang, ketimpangan kelas, ketimpangan sosial, ketimpangan pengetahuan. Jadi kan orang kadang nggak melihat pengetahuan itu sebagai sebuah ketimpangan, padahal itu kan ketimpangan. Kayak misalkan Abi banyak baca buku terkait gender gitu kan. Sedangkan buru-buru pabrik boro-boro dia mau baca buku, dia aja udah habis waktunya tereksploitasi dengan kerja, pikirin target, produksi, bla 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 dan lain sebagainya. Jadi
ketimpangan pengetahuan itu juga menurutku menjadi salah satu problem gitu. Bagaimana kekerasan seksual dan pelecehan itu memang dipengaruhi oleh ketimpangan kelas dan relasi sosial. Oke. Kita bicara tentang korban, kan banyak nih data yang menunjukkan bahwa korban dari pelecehan seksual, kekerasan psikis dan lain sebagainya itu penanganannya di baik di kepolisian di tempat perlindungan itu yang berhasil sampai selesai persoalan itu hanya 10% lah ke atas. Artinya kan masih banyak kan korban-korban. Artinya untuk mendapatkan akses keadilan itu agak susah gitu. Apa yang menjadi tantangan terbesar sehingga perempuan itu tidak atau korban itu tidak mendapatkan keadilan gitu kan dalam kasus ini? Oke. Yang pertama yang kita harus tahu adalah ketika korban tidak mendapatkan keadilan, yang pertama kita harus berpikir bahwa stigma dan trauma. Jadi korban kekerasan seksual yang mayoritas umumnya ya, yang umumnya itu terjadi pada perempuan, itu menimbulkan stigma. Lu mah emang lu aja pakaiannya begini, makanya lu digituin. Lu mah emang begitu dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tadi ya ekonomi. Kalau kita ngomongin ekonomi, akses orang-orang yang misalkan mereka itu sulit melapor karena ada ancaman-ancaman, ancaman-ancaman, misalkan tadi yang aku bilang relasi kuasa gitu, ada ancaman pemutusan kerja sepihak gitu kan. Lalu misalkan kalau semisal kita ngomongin perempuan rentan gitu yang dia latar belakangnya dari ekonominya yang sulit gitu, dia akan susah tuh mengakses lembaga-lembaga bantuan hukum dan lain sebagainya karena memang selain dia harus bayar, juga dia harus takut kehilangan pekerjaan. Terus dia ada stigma-stigma di masyarakat kita yang masih berstigma-stigma yang masih melekat ya karena budaya patriarki itu sendiri. Lalu juga minimnya ruang aman. Jadi memang kalau semisal lingkup itu terjadi di kantor atau di kampus gitu, kadang-kadang lembaga institusi atau lembaga perusahaannya itu malah menutupi. Jadi menjaga nama institusinya, bukan malah melindungi korbannya gitu. Kan menciptakan ruang aman ini kalau kita ngelihat hari ini kan banyak juga tuh yang malah dilindungi ya, pelakunya tuh malah dilindungi gitu atas nama institusi biar ini nggak tercemar. Apalagi kan di lembaga pendidikan kayak pondok pesantren, kampus, sekolah itu kan banyak sebenarnya. Tetapi yang tidak dibuka ke publik juga banyak. Itu pun dibuka ke publik, ditelusuri kan ketika itu viral. Betul, ketika viral. Jadi kalau kata anak-anak itu no viral no justice, ya kan. Jadi kalau nggak viral nggak ada keadilan gitu bagi korban. Artinya selain institusi tempatnya ditutupi juga. Ini kita bicara di Indonesia ya, artinya kan kasusnya juga tidak akan ditangani dengan baik kan. Kalau tidak viral. Jadi apa harapan kamu ke depan ini terkait dengan penanganan pelecehan seksual ini? Ya, jadi kalau menurutku yang pertama paling banget kita butuhin adalah solidaritas. Jadi ketika ada korban berbicara gitu, ada korban speak up, sebenarnya kita saling melindungi gitu, saling menguatkan. Lalu yang kedua tadi ya terkait implementasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Itu undang-undang disahkan 2004 ya? Enggak dong, dia setelah 9 tahun atau 10 tahun gitu dituntut, dan itu baru disahkan 2020 kalau nggak salah. 2020. Tujuannya kan untuk memberikan perlindungan kan terhadap korban. Betul, tujuannya memang untuk memberikan perlindungan terhadap korban, tapi implementasi daripada undang-undang itu setelah disahkan itu tidak ada pengawasannya. Jadi tadi ya kalau ngomongin soal lembaga, kalau ngomongin soal undang-undang kan bagaimana juga misalkan aku mengadu gitu ya. Aku membawa kasus kekerasan seksual gitu, aku melapor ke polisi. Nah, kalau polisinya sendiri malah menstigma korbannya kan itu jadi aneh kan. Nah, makanya perlu pendidikan yang komprehensif itu salah satunya untuk juga kepada pendidikan seksualitas yang komprehensif itu juga kepada lembaga-lembaga atau institusi-institusi gitu ya, yang memang harus memiliki
perspektif gender yang clear. Kalau perspektif gendernya nggak clear ya mereka akan cenderung menyalahkan si korbannya, bukan malah menindak pelakunya. Kan hal-hal yang harus digarisbawahi di Undang-Undang TPKS kan bagaimana menindak pelaku nih agar tidak melakukan kekerasan atau pelecehan di kemudian hari kan itu ya, menimbulkan efek jera lah kalau kita bilang gitu. Tapi kalau semisal si pemangku kebijakannya sendiri itu tidak memiliki perspektif gender yang clear, menurutku itu juga akan sulit ke depan. Jadi pendidikan seksual komprehensif itu dikhususkan untuk lembaga-lembaga yang menangani kasus kekerasan. Itu lalu juga tadi ya implementasi Undang-Undang TPKS, solidaritas ya antar gerakan feminis ya kan, antar gerakan sesama perempuan, antar gerakan buruh atau gerakan kaum minoritas yang memang mereka punya concern terhadap isu kekerasan, harusnya mereka bisa saling melindungi gitu. Kayak misal aku punya anggota gitu, atau aku punya teman-teman di dalam sekolah perempuan gitu yang mengalami kekerasan, terus aku harus kemana? Aku nggak sendirian. Oh ternyata ada nih lembaga bantuan hukum LBH Apik yang memang biasa menangani kasus kekerasan seksual. Oh ada nih lembaga-lembaga LSM seperti Perempuan Mahardika yang bisa memberikan pendidikan kesetaraan gender semisal dan lain sebagainya. Jadi memang merangkul solidaritas gitu, merangkul solidaritas untuk menguatkan korban. Itu sih yang kalau semisal untuk menuntut perubahan yang struktural. Gitu. Nah, kita kan bicara tentang kesadaran tadi kan, artinya masyarakat kita kesadaran terkait dengan pendidikan gender dan lain sebagainya masih kurang. Ditambah lagi mungkin organisasi yang mengadvokasi kaitan dengan pelecehan seksual juga masih sangat minim saya di Indonesia ini. Nah, Elsa melihat ini, apa atensi pemerintah? Apakah pemerintah serius melihat persoalan-persoalan pelecehan ini, korban-korban pelecehan yang selama ini mencari keadilan tapi tidak mendapatkan keadilan? Bagaimana Elsa melihat bahwa pemerintah ini udah serius nih berbicara tentang pelecehan? Artinya ada atensi gitu. Gimana, Sa? Kalau menurutku pemerintah hari ini belum serius untuk menangani kasus kekerasan atau pelecehan seksual ya. Itu terbukti dari anggaran LPSK tadi yang dipangkas dari 280 miliar itu dipangkas 62%, jadi cuma sekitar 82 miliar. Padahal korban kekerasan seksual yang membutuhkan ruang aman, yang membutuhkan perlindungan itu banyak banget, dan kadang malah nggak tercover karena apalagi yang di luar daerah gitu, yang jangkauan untuk dapat perlindungannya sulit gitu. Kan kalau misalkan kita di Jakarta, kita gampang-gampang aja mengakses lembaga-lembaga itu kan, karena memang secara teritori pusatnya di Jakarta gitu. Cuma bayangkan kalau misalkan kekerasannya itu terjadi di Papua, di Maluku Utara, di Nusa Tenggara, di NTB, yang bagaimana dia mau ke kota aja dia harus ngakses kalau jalannya jauh ya kan, terus habis gitu transportasinya sulit, terus akses terhadap transportasinya mahal dan lain sebagainya. Itu kan kadang memberatkan, akhirnya membuat korban itu udahlah ngapain gue lapor. Terus kalau gue ngelapor ntar gue harus ngeluarin biaya buat transportasi sekian, ini sekian. Akhirnya orang-orang yang tadi yang aku bilang dia tidak punya akses terhadap ekonomi gitu, dia akan terpinggirkan dan dia nggak akan mendapatkan keadilan gitu. Iya. Tapi pemerintah bukan hanya lewat LPSK sebagai bentuk kepedulian terhadap korban, tetapi kan ada Menteri Perlindungan Anak dan Perempuan, ada Komnas Perempuan, artinya lembaga-lembaga yang konsen berbicara melindungi nasib perempuan. Nah, lembaga-lembaga ini gimana, Sa? Menurut ente kaitan dengan mereka udah benar-benar kerja untuk perempuan gitu kan, artinya perlindungannya gitu. Kalau karena ini ya birokratis juga ya Bi. Kalau semisal kita ngomongin soal kementerian gitu ya, itu kan sangat-sangat birokratis, dan anggaran Kementerian Perempuan berapa sih gitu.
berapa banyak sih kalau memang negara memiliki perspektif untuk memajukan perempuan, meningkatkan perlindungan terhadap perempuan, harusnya anggaran Kementerian Perempuan ditambah dong, bukan harusnya dikurangi gitu. Kayak contoh kami gitu ya, waktu itu sama beberapa teman-teman aliansi di Kementerian Perempuan, itu kita juga menggagas daycare untuk anak pekerja. Jadi daycare untuk anak pekerja ini kan misalkan ibu-ibu perempuan yang bekerja gitu ya. Perempuan yang bekerja, suaminya bekerja, anaknya bingung kan nitipin siapa. Kalau semisal kita kayak aku yang punya keluarga di Jakarta, mungkin aku bisa menitipkan anakku ke orang tuaku misalkan. Gitu. Tapi kalau semisal ketika aku bekerja, tapi kalau semisal orang-orang yang kayak perantauan, misalkan suaminya dari Makassar, istrinya dari Sumatera gitu, tinggal di Jakarta, terus dia mau dari sisi ekonomi dia rentan, dia gajinya pas-pasan untuk hidup, terus anaknya dititipin kemana gitu kan kalau dia punya anak. Nah, hal-hal yang kayak gitu aja kadang kita lapor ke kementerian aja tuh nggak ditangani dengan serius gitu. Artinya kan atensi pemerintah masih kurang, bahkan minim ya. Apa saran kepada pelaku-pelaku korban yang belum berani untuk berbicara, terutama kepada perempuan-perempuan? Nah, kalau aku sendiri bilangnya kalian nggak sendirian gitu. Jadi kalian nggak sendirian. Coba sekarang kan udah di dunia digital udah gampang banget ya kita akses gitu. Kayak misalkan mau melapor kemana dan lain sebagainya itu kita bisa cari sebenarnya. Terus juga kita juga bisa berjejaring dengan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang memang memiliki perspektif terhadap perempuan gitu. Jadi memang kalau menurutku cari dukungan kolektif itu penting ya untuk juga bagaimana menguatkan korban dari sisi perlindungan. Lalu juga bersuara itu hak ya, tapi diam juga pilihan gitu. Jadi terserah itu konsekuensinya ditanggung sendiri gitu, mau bersuara atau mau diam gitu. Tapi kalau aku menurutnya berbicara gitu. Aku menurutnya untuk bagaimana dia harus berani untuk berbicara. Iya, dia harus berani untuk berbicara karena itu. Tapi harus cari dukungan kolektif karena kalau sendiri dia malah takut. Karena nggak punya dukungan. Karena nggak punya dukungan, nggak ada dukungan, terus habis itu trauma atau mungkin stigma yang dialami atau kan yang kayak gitu-gitu loh. Bisa jadi juga dia cara untuk berbicaranya, cara untuk ngelapornya juga dia nggak paham kan? Betul. Karena dia sendiri. Betul. Jadi memang ya itu tadi kan, kalau semisal kita punya dukungan kolektif, kita tahu nih, oh saya mau ngelapor kasus kekerasan seksual yang saya alami. Tahapannya gimana sih? Oh saya harus ternyata kita dipandu gitu untuk membuat kronologis kejadiannya kapan, terjadinya jam berapa, bagaimana detail kejadiannya, itu kan harus dilampirkan sebagai laporan kan ketika kita ingin melaporkan sebuah kasus gitu. Nah, kasus kekerasan seksual, nah itu kan itu juga yang harus kita lihat sebagai salah satu bentuk edukasi dan dukungan kolektif ya terhadap korban. Terakhir, karena ini kan berbicara tentang pelecehan, ini kan berbicara tentang bukan hanya kesadaran gitu kan, walaupun itu harus kan, tapi kan andil kita semua, laki-laki maupun perempuan, masyarakat maupun pemerintah. Nah, saran kamu pada pemerintah apa, sehingga hal-hal yang ke depan itu bisa dikurangi itu kan, kayak dengan pelecehannya? Ya, sebenarnya pemerintah tuh udah sangat bagus ya punya undang-undang TPKS. Itu kalau semisal di ranahnya lebih luas dan di ranah yang lebih kecil di kampus gitu, ada Permendikbud. Permendikbud 30 tahun 2021 itu juga mengatur terkait Satgas kekerasan seksual dan lain sebagainya di lingkungan kampus gitu. Nah, bagaimana implementasi daripada undang-undang ini tuh dilaksanakan? Kayak gitu, implementasi dari Permendikbudnya gitu, implementasi dari undang-undang TPKS-nya, bagaimana itu dilaksanakan atau diimplementasikan. Terus juga gimana sih pemerintah juga harusnya lebih banyak mendengar ya, karena undang-undangnya ini
lebih banyak nggak implementasinya nggak baik gitu, harusnya pemerintah lebih banyak mendengar dari orang-orang yang mengkritik gitu kan. Untuk bagaimana menanyakan saran, jadi kita dilibatkan gitu loh, kita dilibatkan bagaimana kita mengkritik, tapi kita juga memberikan solusi, dan solusi itu diimplementasikan oleh pemerintah, kan harusnya kayak gitu ya. Jadi ada tuh keterhubungan antara rakyat dan pemerintah gitu, nggak terputus gitu sih, Bi. Oke, thank you ya. Sudah datang di podcast kami dan waktu kita bicara lagi di Merah Putih Insight. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih. Merah Putih di hati, Insight untuk negeri.